Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Intan Ernita dengan NIM 05006642. Saya dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Palembang Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan jelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web menggunakan framework Vue.js. Aplikasi yang saya buat merupakan aplikasi pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order atau DU di Universitas Terbuka. Aplikasi ini terdiri dari 2 halaman utama, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Langsung saja, yang pertama, arsitektur dan struktur proyek Vue.js, yaitu struktur folder, struktur penamaan file, struktur komponen, pemisahan file yang disusun dengan rapi dan mudah dipahami. Oke, saya akan ke sini saya memiliki folder CSS yang berisi file style.css, lalu ada folder JS yang berisi file data bahan ajar.js, stock app.js, tracking app.js, dan file index.html, stock HTML, dan tracking HTML. Di file data bahan ajar.js digunakan sebagai sumber data dummy, aplikasi dari tugas, lalu stock app.js, dan tracking app.js digunakan untuk logika view pada masing-masing halaman. Selanjutnya, 1.2 penggunaan data binding dan direktif untuk dan list rendering, penggunaan fungsi menentukan data, mustaches, vtext, vhtml, dan fungsi data binding seperti vbin, vmodel yang tepat dan sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat daftar. Ke file stock.html, di sini ada kode direktif vfor untuk menampilkan daftar stok bahan ajar secara otomatis berdasarkan data yang ada pada compute property stok tampil. Kemudian pada tampilan data digunakan mustex sintaks seperti item.judul, item kategori, item PJJ, dan sebagainya. Sintak tersebut digunakan untuk menampilkan data secara dinamis dari view ke halaman HTML. Selanjutnya, terdapat penggunaan vmodel sebagai filter dan form input. Contohnya vmodel.number. Lalu di sini ada vmodel filter PBJJ, vmodel filter kategori, vmodel filter order, dan sebagainya. Kemudian untuk menampilkan catatan HTML, digunakan direktif vhtml, item ke catatan HTML. Direktif ini digunakan karena data catatan mengandung tag HTML seperti bold, italic, dan underline. Lalu selanjutnya, 1.3 penggunaan kondisional, fungsi kondisional, vif, velse, velsif, vshow yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Masih pada file stok HTML, pada bagian status, saya menggunakan vif, velsif, dan velse, serta di sini ada warna, menggunakan warna merah. Di sini saya membuat warna orange untuk stok menipis, merah untuk stok kosong, dan hijau untuk stoknya aman. Kode ini menggunakan vif, velsif, velse untuk menentukan status stok berdasarkan jumlah stok dan safety stok. Jika stok sama dengan 0, sini, maka status menjadi kosong. Jika stok lebih kecil dari safety stock, sini, maka status menjadi menipis. Selain itu, status akan menjadi aman. Selanjutnya, 1.4, penggunaan properti, compute, atau method. Menerapkan dengan sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan compute property dan method. Saya akan membuka file stockapps.js. Pada bagian ini, terdapat kode compute stok tampil. Compute property stok tampil digunakan untuk melakukan filtering dan sorting data secara otomatis.
Dalam template tersebut terdapat filter berdasarkan UT daerah, yaitu filter UPBJJ, filter kategori, dan filter order. Template property dipilih karena view hanya akan melakukan recompute ketika data yang berkaitan berubah sehingga lebih efisien. Selanjutnya, pada bagian methods, terdapat berbagai metode seperti reset filter, edit item, dan simpan edit. Metode digunakan untuk menangani aksi pengguna seperti reset filter, menambahkan data, dan menyimpan hasil edit data. Lalu selanjutnya, 1.5 Wechers, minimal menggunakan row Wechers untuk memantau perubahan data. Sini saya kasih pada file stock.js. Wecher pertama adalah filter UPBJJ. Wecher ini digunakan untuk memantau perubahan filter UT daerah dan secara otomatis mereset filter kategori. Kemudian Wecher kedua adalah stock. Di sini. Wecher ini digunakan untuk memantau perubahan data stok secara mendalam dan mendeteksi item yang perlu reorder. Selanjutnya, 1.6 formulir input dan validasi input sederhana menambahkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan pengguna atau yang perlu diisi pengguna yang tepat, sesuai, dan memudahkan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan formulir input dan validasi. Validasi dilakukan menggunakan kode if this.formatEdit.judul, lalu ada if this.formatEdit.quantity, sini safety dan harga. Validasi ini digunakan agar pengguna tidak dapat menambahkan data kosong. Kemudian validasi angka. Jika input tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error kepada pengguna. Selanjutnya pada halaman tracking. Selanjutnya pada halaman tracking terdapat validasi from du.name dan from du.nama. Validasi ini digunakan agar data deliver order tidak dapat dibuat jika data penting belum diisi. Lalu selanjutnya 1.7 kreativitas dalam menampilkan interface yang mudah bagi pengguna dan memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman. Sini saya ke halaman stok bahan ajar terlebih dahulu. Pada aplikasi ini saya menggunakan tampilan interface yang sederhana dan mudah digunakan dengan dominasi warna biru ini yang identik dengan universitas terbuka. Tentu halaman stok memiliki filter sorting, status stok berwarna. Sini filter sortingnya. Kolom data tambah. Sini jika ingin menambahkan data baru, akan mencoba menambahkan data baru. Maka akan menambahkan data baru. Dan from edit, ini untuk mengedit, memudahkan pengguna dalam mengelola bahan ajar. Misalnya, di sini saya akan mengganti menjadi 90. Maka akan berubah tampilannya dari 100 menjadi 90. Lalu ada fitur reset, yang bisa reset semua filter. Di sini ada tampilan yang perlu reorder. Jika stok menipis, maka akan ditampilkan pada fitur ini. Lalu, jika kita memilih UT daerah, misalnya UT Padang, maka akan muncul filter kategori untuk mata kuliah. Sini wajib. Tidak ada datanya. Lalu selanjutnya pada tracking delivery order, di sini ada nomor GDU dan NIM. Saya akan mencoba memasukkan nomor NIM yang ada pada data bahan ajar.
Saya akan mencoba membuat nama saya ekspedisinya Express, paket bahan ajar, paket dasar, maka akan muncul total harganya, lalu tanggal kirim, saya akan memilih tanggal kirim hari ini, buat nomor baru, maka akan muncul nomor baru, dengan status yang diproses. Ini total harganya. Jika saya ingin mencari nomor, jika saya hanya ingin mencari nomor debit saya saja, maka saya bisa mencari di sini, lalu cari. Maka akan muncul statusnya, status DO diproses dengan nomor NIM dan nama, serta ekspedisi dan nama paket. Lalu ada tanggalnya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tracking app AJS. Pada bagian compute terdapat kode nomor DO baru. Kode ini digunakan untuk membuat nomor delivery order secara otomatis berdasarkan tahun berjalan dan jumlah data tracking yang tersedia, seperti yang saya contohkan tadi untuk mencari nomor tracking yang tersedia di sini. Lalu terdapat compute, paket dipilih. Compute ini digunakan untuk mencari detail paket yang dipilih oleh pengguna. Kode tersebut digunakan untuk menampilkan isi paket bahan ajar secara otomatis setelah pengguna memilih paket. Dari implementasi yang telah dilakukan, aplikasi berhasil menerapkan konsep-konsep utama Vue.js seperti data binding, directive, conditional rendering, compute property, methods, features, serta validasi form sesuai dengan ketentuan pada tugas praktik 2. Selain itu, aplikasi juga mampu melakukan pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order secara interaktif dan dinamis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.